Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya sapa sekali lagi, salam. Puji nama Tuhan, saya secara pribadi menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Di tahun yang baru di 2021 ini, mari kita memulai sesuatu yang baru demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang menjadi ibadah kita di tahun yang baru ini. Ibadah minggu kita, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan melalui ibadah kita. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, di mana kita masih Tuhan berikan kesempatan, walaupun ibadah kita ini kita saksikan melalui via online, tapi biarlah hati Bapak Ibu Saudara tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih kita ucapkan kepada gembala sidang kita juga, dan yang telah hadir yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Dan kepada Bapak Ibu yang akan menyaksikan, mendengarkan, biarlah kita tetap senantiasa Tuhan memberkati dimanapun kita berada saat ini. Mari Bapak Ibu sebagai bukti kasih cinta kita kepada Tuhan, mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan, sambil bertepuk tangan, sambil bersorak-sorai, kita katakan, bukti karyamu nyata. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama. Karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, sukacita kita angkat pujian. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Sakitku, kau angkat beban di hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita kata-kata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya dari tahun ke tahun kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pujian kita mengatakan, Tuhan Yesus baik. Sebagai bukti cinta kita lagi kepada Tuhan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, Allah kita yang baik. Kita akan memuji Dia. Kita akan menyembah Dia. Kami datang kepadamu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi kata-Mu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia secara pribadi dalam setiap pujian penyembahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah, kami muliakan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah persekutuan kami ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas anugerah dan penyertaan Tuhan kepada kami yang sudah memimpin hidup kami dari tahun 2020 dan memulai tahun 2021 ini Tuhan. Ini pun semuanya terjadi hanya karena kemurahan hati Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya Tuhan kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup. Allah yang layak disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan beribadah pada saat ini. Apakah di gereja atau di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami pada saat ini berada. Tuhan kiranya menolong kami, membukakan mata rohani kami, untuk terus memandang kepada Tuhan di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi ini Tuhan. Kami memandang hanya kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang berkuasa untuk menolong kami, untuk memberikan jalan keluar ke dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati MC, berkati pemain musik, berkati yang bertugas pada saat ini. Tuhan memberkati Tuhan, mengurapi mereka, Engkau pakai mereka. Dan kami memohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan urapi mulut bibirnya, urapi firman Tuhan yang sudah dipersiapkannya. Bila Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan, sehingga kami hidup di tengah COVID-19 ini, tengah pandemi ini, dengan tetap memandang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ialah Tuhan yang memimpinnya dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Ialah Tuhan saja yang ditinggikan, dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 sampai ayat 19. Saya akan membacakannya kepada kita semua dan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus mendengarkannya dengan tekun. 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai 19. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Jahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu turut takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat
dan dari Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menaatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan oleh disampaikan Bapak Gembala sidang kita. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita siap mendengarkannya. Kita siapkan hati kita sambil mengangkat pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Shalom. Ibadah hari ini adalah ibadah pertama tahun baru tahun 2021. Segala kemuliaan, pujian kita serahkan hanya kepada Allah Bapa kita saja. Karena Allah sudah memberikan kesempatan yang indah ini supaya kita semua boleh beribadah di hadapan Allah Bapa kita, dan Ia telah melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberi salam dengan kasih Yesus. Bagi saudara-saudari semua yang sedang beribadah bersama-sama di tempat ibadah ini,
Selamat datang, selamat tahun baru. Saya berdoa dan berharap kiranya sepanjang tahun baru ini kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kita. Dan damai sejahtera dari Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara-saudari sekalian. Dan atas seluruh keluarga dan atas semua anak-anak kita. Saya berharap melalui ibadah hari ini, hati kita dipulihkan, visi yang baru dipancarkan di dalam hati kita. Amin. Mari salam sama jemaat yang samping saudara. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan yang hidup hari ini juga bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang hidup hari ini juga bekerja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah dan tinggikan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami sungguh bersukacita dapat memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah ini. Kami umat-Mu bersyukur kepada Allah Bapa kami. Engkau berikan kami tahun yang baru, tahun 2021 ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Selama tahun ini hanya mengandalkan Engkau dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu ini semua ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami sungguh bersyukur karena kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tempat ini dan menjamah serta mengurapi kami semua. Sekarang kami ingin lebih lagi mengalami hadiran-Mu melalui firman-Mu. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati, perasaan, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal Engkau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu ini dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita supaya jemaat-jemaat Kebam, jemaat-jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan boleh menyerahkan ibadah pertama di tahun 2021 kepada Tuhan. Sejak virus corona dimulai pada Januari tahun lalu, kita telah hidup dalam kesulitan dan bahaya yang disebabkan oleh virus corona-19. Saya pikir, jika kita bergumul sebentar, jika kita berhati-hati, keadaan itu akan berlalu. Tetapi 1 tahun sudah berlalu. Tapi hati kita, hidup kita masih susah. Setiap hari kita cemas dan takut dan khawatir. Saya selalu berharap mendapatkan berita bahwa keadaan menjadi lebih baik. Tetapi saya tidak mendengar berita bahwa keadaan menjadi lebih baik. Hanya berita bahwa keadaan semakin memburuk. Kita masih harus
memulai tahun baru dalam situasi yang sulit seperti ini. Para orang tua masih khawatir akan menyekolahkan anaknya atau tidak. Anak ini bisa ke sekolah atau enggak boleh. Bahkan kita ketika kita mendengar pengumuman yang akan menyerahkan ibadah di gereja pada hari Minggu, kita juga khawatir. Apakah aku harus pergi ke gereja atau beribadah di rumahku saja? Dan dalam situasi yang tidak boleh bekerja di tempat kerja, orang kerja harus bekerja di rumah saja karena bahaya infeksi virus corona. Maka mereka merasa bingung. Di mana tempat kerja? Rumahku ini tempat kerja atau tempat kantor itu tempat kerja? Bingung. Kita khawatir setiap hari anggota keluarga kita akan terinfeksi corona. Jika ada batuk beberapa kali bagi kita, atau ada demam sedikit pun, kita pikirkan dan khawatir bahwa bukankah ini gejala corona? Terus khawatir sampai turun panas badan itu. Kita hidup di dalam masa yang sering merasa takut. Jika ada batuk hanya oleh orang di sebelah kita. Dan juga bingung ketika orang lain meminta kita berjabat tangan pun. Apakah kita harus berjabat tangan atau tidak? Para jemaat gereja baptis Antioquia Medan yang saya sayangi juga, mungkin mengalami masa-masa sulit dalam berbagai situasi. Sepertinya kita tidak pernah mengalami waktu sesulit ini dalam hidup kita selama waktu yang lama. Melalui hidup yang mengalami periode krisis besar ini, kita tahu satu hal, bahwa ada tantangan besar bagi iman kami. Ada alasan untuk mengekspresikan sebagai tantangan iman. Sebagian orang percaya akan memiliki keyakinan yang lebih baik dalam situasi virus corona ini. Karena orang Kristen itu tahu bahwa tidak ada orang lain untuk dipercaya dan diandalkan kecuali Tuhan. Tetapi di sisi lain, ada orang Kristen yang menjauhkan Tuhan karena corona. Karena itu saya menyebutkan tantangan iman. Ada tantangan iman. Meskipun demikian, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus melihat kembali apakah kita benar hidup dengan iman yang teguh di dalam masa krisis ini. Di dalam situasi ini ada dua macam orang Kristen. Mungkin ada orang-orang yang sangat sakit hatinya dan sedih, merasa sedih. Karena situasi menjadi tidak mungkin untuk beribadah di gerejanya. Namun, ada orang yang mungkin merasa lebih nyaman karena mereka tidak pergi ke gereja setiap minggu. Namun, juga ada orang Kristen yang akan mengalami pikiran yang paling memalukan. Yakni, dia sendiri berpikir bahwa imannya sungguh setia dan teguh. Imanku sungguh setia. Aku benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi
orang itulah yang melihat dasar imannya melalui melewati seminggu, 2 minggu, dan 3 minggu lagi. Padahal hari Minggu tidak usah baju ganti. Tidak perlu bangun pagi dan persiapan. Tidak usah mempersiapkan persembahan-persembahan. Tidak usah siapkan pakaian untuk mendandani anaknya. Mungkin ada orang Kristen yang merasa malu karena meskipun hari Minggu telah tiba, namun hari ini tidak berbeda dengan kemarin. Walaupun kita menerima hari Minggu yang kita harus beribadah kepada Tuhan, tapi bagi orang itu hari Minggu itu sama dengan hari yang lain. Dalam situasi itu, orang itu pikirkan seperti ini. Apakah aku benar-benar orang yang percaya kepada Yesus? Apakah imanku cuma seperti ini? Melalui masa-masa sulit ini, iman kita sedang diuji. Dalam masa sulit ini, dalam masa yang ibadah pun tidak dapat diserahkan kepada Allah, iman kita sedang diperiksa, diuji. Pada saat Tuhan menguncang iman kita, pada saat setan menguncang iman kita, pada saat iman kita bergoncang-goncang, pada waktu itu kita dapat melihat akar dari iman kita. Walaupun ada di masa sulit ini, tetapi ada orang Kristen yang memiliki iman yang tidak goyah sama sekali. Tetapi ada orang Kristen yang menggoyangkan dahannya sedikit, tapi akar pun goyang. Situasi di gereja Korea sekarang juga sangat sulit. Ada pendeta-pendeta yang bilang begini. Sepertiga dari orang Kristen Korea akan pergi dari imannya di dalam situasi virus Corona 19. Jika menjelaskan dengan kata yang lain, akan ada sebagian orang yang imannya telah dicabut selama masa sulit ini. Saya memberkati semua jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan yang mempersembahkan ibadah pertama tahun 2021 ini, bahwa semua jemaat akan menjaga iman saudara dengan baik walaupun saudara menghadapi kesulitan yang besar. Saya memberkati dan berdoa lagi agar di tengah-tengah jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan tidak ada orang yang imannya diguncang atau yang akarnya dicabut karena situasi. Iman kita tidak dapat diperiksa pada saat tidak ada kesulitan atau dalam situasi di mana tidak ada halangan untuk beribadah. Di tengah kesulitan yang akhir yang tidak diketahui seperti corona, bahkan di dalam kesulitan yang tidak bisa beribadah di gereja dan tidak bisa berkumpul sebagai mukjang, juga di dalam kesulitan karena harus beribadah sendirian di rumah. Akar iman kita terungkap. Kita dapat memeriksa iman kita. Apakah kita memiliki iman yang kuat dan tidak tergoyahkan dalam situasi apapun? Atau
apakah kita memiliki iman yang menggoyangkan dahannya sedikit, tapi akar pun goyang. Kita bisa memeriksanya sendiri. Iman yang sejati, iman yang setia, iman yang teguh, itu adalah iman yang semakin dekat dengan Tuhan dalam situasi yang semakin sulit. Bukan jauhkan dari Tuhan pada saat kita menghadapi situasi sulit. Iman yang benar, teguh, itu tidak mengeluh. Mengapa kesulitan ini datang kepada aku yang percaya kepada Yesus? Di mana Tuhan berada ketika di hadapan situasi sulit. Sebaliknya, itu adalah iman yang lebih dekat dengan Tuhan dan mengatakan begini, dalam kesulitan besar ini, apa yang aku akan dapat dilakukan jika Tuhan tidak menyertai aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih, seberapa dalam sebuah danau bukanlah saat terjadi banjir, melainkan saat kemarau terjadi dan dasarnya terlihat. Sama seperti demikian, kita bisa mengetahui iman kita yang benar, setia, pada waktu doa kita ditolak. Bukan pada saat doanya dikabulkan. Iman yang sejati, itu adalah iman yang melihat Tuhan pada saat menghadapi masalah, kesulitan. Orang yang memiliki iman yang benar, dia tidak melihat masalah itu, tapi dia hanya melihat wajah Tuhan saja. Dalam teks hari ini tertulis kisah seseorang yang menemui masalah yang besar. Ini adalah kisah tentang Yosafat, Raja Yehuda bagian selatan. Dia adalah salah satu raja besar Tuhan. Setelah Yosafat menjadi Raja Yehuda Selatan, seluruh bangsa Yehuda Selatan menjadi damai. Dan kehidupan semua orang menjadi bahagia. Akan tetapi, suatu hari, suatu krisis besar terjadi bagi Raja Yosafat, bagi umat. Yahudi, umat Yehuda bagian selatan. Tentara Aram yang besar masuk. Namun tidak hanya bala tentara Aram yang datang, tetapi pasukan sekutu dari beberapa negara menyerang bersama. Zaman itu Israel terbagi menjadi dua negara. Ahab, Raja Israel di Israel Utara. Dan Yosafat di Yehuda Selatan, Raja Yehuda. Bagaimana tentara Yehuda Selatan? Bukan seluruh Israel bisa mengalahkan tentara besar, bala tentara besar itu. Dalam kitab 2 Tawarik, pasal 20 ayat 3, dicatat bahwa Raja Yosafat dari Yehuda merasa takut. Tetapi Raja Yosafat sebagai raja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerajaannya. Jika terjadi peperangan, apa yang harus raja lakukan pertama kali untuk melindungi negaranya
sebagai raja, apa yang dia harus lakukan? Bukankah dia harus menghitung jumlah tentara dulu, lalu jumlah tombak dan pedang, jumlah kuda dan kereta, dan jika tidak cukup, dia harus meminta bala bantuan dari negara tetangganya. Dan bukankah dia harus memanggil jenderal tentara untuk membuat rencana perang? Itu akal sehat. Namun Raja Yosafat ini memilih metode yang sama sekali berbeda dari orang yang lain. Dia tidak memilih metode akal sehat dunia. Metode apa yang dia pilih? Teks hari ini, 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 4 tertulis begini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ketika Raja Yosafat menemui masalah, dia tidak sedang mencari seseorang dalam situasi krisis. Dia tidak mengumpulkan tentara dulu. Dia tidak menghitung pedang dan tombak dulu. Di Alkitab tertulis bahwa tindakan pertama Raja Yosafat itu adalah lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya dia memandang kepada Tuhan, lalu dia memohon kepada Allah. Ketika seseorang yang beriman menghadapi masalah, dia tidak boleh menjauhkan dari Tuhan, tetapi harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus melihat wajah Tuhan. Saudara harus berdoa di hadapan Tuhan. Tindakan pertama Raja Yosafat itu adalah menemukan wajah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Itu adalah doa Yosafat yang terkenal. Melalui ayat 12, dia berdoa seperti ini. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Engkau. Amin. Haleluya. Pilihan Raja Yosafat adalah Allah. Pilihan Yosafat adalah melihat hanya kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Allah. Dia tidak melihat Tuhan dengan persiapan lain, tetapi dia hanya melihat Tuhan. Mengangkat wajahnya ke arah Allah. Menatapnya dan dia hanya berdoa kepada Allah. Mataku hanya tertuju kepada Allah. Karena dia tidak memiliki kuasa. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya mencari wajah Tuhan saja. Ketika sulit, ketika tidak ada cara, kita harus melihat kepada Tuhan.
hanya dengan begitu membuka jalan untuk hidup. Dalam hidup kita ada kalanya rasa frustasi yang sepertinya terhalang dari timur, barat, utara, dan selatan akan tertekan hidup kita. Ada kalanya kita terjebak dalam situasi di mata kita tidak bisa bergerak maju, tidak bisa mundur atau menyamping. Ada kalanya kita tidak bisa mencari siapapun untuk menolong kita. Ada kalanya sepertinya semua jalan diblokir. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, walaupun semua jalan diblokir, jangan berkecil hati. Angkatlah kepala saudara. Walaupun semua jalan diblokir, jangan berkecil hati. Jalur langit tidak pernah diblokir. Walaupun saudara usahakan untuk mencari jalan solusinya, tetapi ketika saudara tidak dapat menemukan solusi, pada saat itu mungkin Tuhan mengatakan begini kepada saudara, anakku, hiduplah dengan melihat ke langit. Hiduplah dengan melihat wajahku. Hiduplah dengan meminta pertolonganku. Itulah sebabnya Tuhan mungkin membawa kita ke situasi di mana semua jalan diblokir. Karena itu mungkin Allah membawa kita ke dalam kesulitan yang tidak tertahankan. Karena kita hidup tanpa melihat Tuhan terlalu banyak. Karena kita hidup tanpa mencari wajah Tuhan, maka mungkin Tuhan menempatkan kita dalam masalah di mana tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Raja Yosafat ketika dia menghadapi masalah, terlebih dahulu dia mencari wajah Allah. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya percaya bahwa ketika kita melihat ke langit, doa kita dimulai. Dan ketika doa kita dimulai, gerbang surga akan terbuka. Raja Yosafat tahu rahasianya ini. Selama setahun yang lalu, saudara dan saya telah mengalami masa sulit, di mana semua jalan diblokir oleh corona. Orang yang berbisnis tidak dapat hasilnya. Pedagang yang menjual apa-apapun tidak dapat hasilnya. Dan bahkan jika saudara meminta bantuan seseorang, tetapi siapa yang akan membantu orang lain? Keadaannya semua sulit. Walaupun orang-orang mencoba mencari pekerjaan, namun tidak dapat pekerjaan. Sehingga biaya hidup mereka semakin berkurang. Dan bahkan orang-orang tidak dapat pergi ke rumah sakit dengan nyaman meskipun mereka sakit. Itulah mengapa ada orang yang kehilangan imannya karena mereka menyesalkan atau mengecewakan Tuhan atas kesulitan seperti itu. Namun di sisi lain,
dalam kesulitan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ada orang yang menyadari bahwa aku ini adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku hanya menginginkan Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Orang itu adalah pemenang iman yang mengaku bahwa aku tidak akan selamat tanpa Tuhan dalam kesulitan ini. Orang-orang seperti itu adalah orang yang menjadi lebih kuat dalam iman mereka. Lebih mengandalkan Tuhan dan memiliki persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Di tahun 2021 yang Tuhan izinkan, saudara dan saya harus hidup dengan iman seperti ini. Itu adalah harapan dan kehendak Tuhan. Banyak ahli-ahli ekonomi mengatakan begini. Tahun ini, tahun 2021 juga seperti tahun lalu akan menjadi tahun yang sangat sulit. Kalau begitu, jika hidup tanpa Tuhan, bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan aman? Saya berharap semua jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan yang saya kasihi memulai tahun 2021 dengan mengandalkan Tuhan. Jika kita ingin tahun baru 2021 menjadi tahun yang mengatasi semua kesulitan dan jadikan tahun kemenangan, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus memeriksa iman kita. Kita harus memutuskan untuk menjalani hidup yang berjalan dengan Tuhan dan mencari wajahnya. Apa yang terjadi jika kita begitu memeriksa iman kita dan hanya melihat pada Tuhan? Mari kembali ke Nats hari ini. Tuhan yang mendengar doa Yosafat, mengirimnya seorang nabi bernama Yahasiel yang berkata melalui ayat 15 sampai 19. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Amin. Siapa yang bilang bodoh kepada orang yang hanya melihat Tuhan?
Bapak Ibu saudara-saudari, coba pikirkan. Raja yang berada di depan perang tidak cukup untuk mempersiapkan perang dengan para jenderalnya yang terbaik. Berdua sujud menyembah. Mengumumkan puasa kepada semua orang. Dan hanya mempercayai kata-kata Nabi Tuhan. Dan melanjutkan ke pedang perang. Medan perang. Bagi orang-orang di dunia. Bagi mata orang-orang di dunia. Betapa bodoh dan tak terbantahkannya raja itu. Dia pasti dianggap oleh orang-orang sebagai raja terlemah di dunia. Tetapi Raja Yosafat mengetahui rahasia Tuhan itu. Dia mengatakan sendiri bahwa segala sesuatu di dunia ini ada di tangan Tuhan. Aku percaya pada tangan kuasanya. Saudara-saudari yang saya kasih, kekuatan terbesar datang dari mereka yang hanya memandang Tuhan. Ketika melihat hanya pada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Ya, anakku, apakah kamu percaya padaku? Sudah cukup. Mulai sekarang, perang ini bukan milikmu, tetapi milikku. Jangan takut. Lihat saja apa yang Tuhan selamatkan. Melalui ayat 15 dan 17, Allah berfirman begini. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Banyak orang menertawakan orang yang berdoa. Tidak. Kamu harus bergerak lebih cepat saat ini. Apa yang kamu doakan, bergeraklah lebih cepat saat itu. Ada masalah yang besar di hadapanmu. Banyak orang mengatakan demikian. Orang-orang tertawa dan mengatakan, kamu tidak punya kekuatan apapun. Jadi kamu pergi ke gereja dan berdoa di situ. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa mereka tidak kompeten dan menertawakan orang-orang yang hanya memandang Tuhan di depan masalah. Dan hanya mencari pertolongan Tuhan seperti Yosafat. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, orang yang benar-benar bijak adalah orang yang memandang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Ayat yang paling kuat itu adalah orang yang berlutut kepada Tuhan dan berdoa untuk keluarganya. Pemimpin yang mempercayai Tuhan dan mencari kehendak Allah adalah pemimpin yang tepat dan pemimpin yang cakap. Ini karena doa tidak dimaksudkan untuk dihibur. Doa mengandung kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Itu untuk menggunakan kekuatan Tuhan. Saat saudara berdoa,
Tuhan sedang bekerja pada jam itu. Melihatlah hari ini. Apakah Yosafat berdua dan bukan Tuhan bekerja? Tua adalah memberitahu Bapa bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa karena aku tidak memiliki kekuatan. Jadi Tuhan akan bekerja. Karena Yosafat dan semua orang berdua, maka Tuhan bekerja. Inilah kekuatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya berharap tahun ini menjadi tahun bagi kita semua untuk berdoa. Berdoalah untuk keluarga, mendoakan anak-anak, mendoakan suami, dan mendoakan istri. Berdoalah untuk ekonomi keluarga. Berdoalah untuk masa depan saudara. Berdoalah untuk gereja kita. Berdoalah untuk mokjang. Berdoalah untuk pendeta dan ibu pendeta. Kalau begitu, Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Saya memberkati untuk tahun 2021 supaya kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Saat kita berdoa, Tuhan bekerja untuk kita. Saat kita berdoa, pekerjaan kita menjadi pekerjaan Tuhan. Daud berdoa saat dia berlari ke Goliat begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan di ayat 49 ada tertulis begini. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenallah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Untuk menjelaskan pernyataan ini lebih akurat dapat dijelaskan seperti ini. Setelah Daud berdoa, dia melemparkan batu umban itu ke arah Tuhan, bukan arah ke Goliat, tetapi melemparkan batu umban itu ke arah Tuhan, dan tangan Tuhan melempar batu umban itu dan menempel di dahi Goliat. Allah berfirman kepada bangsa Yehuda begini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan
memberikan kemenangan kepadamu. Dalam perang ini, Yosafat dan orang-orang Yehuda meraih kemenangan besar. Mari kita baca ayat 21 sampai 24. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Luar biasa. Musuh yang menyerang Yehuda setelah Yehuda Selatan adalah sekutu tentara dari berbagai negara berkumpul. Saat itu karena Tuhan menggelapkan mata mereka, mereka tidak bisa membedakan antara musuh dan sekutu. Di dalam Alkitab tertulis bahwa mereka saling membunuh. Artinya Tuhan bertarung. Orang yang benar-benar bodoh adalah orang yang tidak berdua, padahal situasinya mendesak. Ada sebuah buku terkenal yang banyak disukai orang. Judul bukunya adalah Aku Berdua Karena Aku Terlalu Sibuk. Martin Luther pernah berkata, hari ini ada begitu banyak pekerjaan sehingga aku harus menambah waktu berdua 1 jam. Apa artinya? Dia meminta hikmat dari Tuhan. Sekarang saya ingin menutup khotbah hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, doa adalah jalan yang kita hidup. Saudara harus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Melalui kitab Yeremia 29 ayat 12-13, Allah berfirman bahwa apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam tahun baru yang Tuhan berikan,
kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan datang ke dalam hidup kita. Namun sama seperti tahun lalu, sejumlah tantangan akan mengguncang dan menyakitkan hidup kita. Dalam keadaan situasi itu, apa yang harus kita ingatkan itu adalah bahwa ada Tuhan yang menunggu doa kita, dan ada Tuhan yang akan menolong kita dan membuat kita menang. Harus ingat. Ketika kita menghadapi kesulitan, jika kita berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk saudara. Saya ingin memberkati saudara-saudari sekalian agar menjadi anak Allah yang menang setiap hari. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sungguh hati kami dihiburkan dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sehingga kami semua diberikan penyadaran bahwa kami harus hidup sesuai dengan pandangan Allah. Ya Allah, kami mengetahui dan sadar bahwa hidup kami yang kami jalani selama ini seringkali tidak sesuai pandangan-Mu. Karena kami merasa kuat dan mampu untuk merancangkan masa depan hidup kami dan hidup anak-anak kami. Namun sebenarnya hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan Engkaulah yang menentukan jalan hidup kami. Kami dibutakan oleh pandangan hidup dunia ini, sehingga mata kami hanya berfokus pada kenikmatan dunia ini. Kami dibawa untuk melupakan identitas kami sebagai warga negara surga. Tetapi hari ini hamba-Mu memohon, kiranya Engkau mengubahkan hati kami semua, sehingga kami tertuju kepada Tuhan saja. Dengan segenap hati kami mulai saat ini. Ya Bapa, kami mau hidup sesuai dengan pandangan Allah. Terima kasih ya Allah Bapa. Hamba-Mu memohon sekali lagi ya Tuhan, mampukanlah umat-Mu untuk bertahan dan tetap setia menyatakan imannya dengan hidup sesuai pandangan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyerahkan hati kita kepada Allah Bapa kita dengan persembahan yang telah kita siapkan. Puji nama Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Kita katakan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini. Hari ibadah pertama dalam tahun baru, tahun 2021 yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih juga ya Bapak untuk kasih dan anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau di dalam rumah-Mu ini. Semuanya karena kasih-Mu, dan kami menyadari bahwa dalam hidup kami adalah lebih baik satu hari di dalam pelataran Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Itu semua dapat kami katakan dengan iman. Oleh karena bersama-Mu ada ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang senantiasa kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Allah, kami membawa persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Kami membawa ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi, juga persembahan minggu kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan jadikanlah persembahan kami ini menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan dan pujian bagi nama-Mu. Bapa yang selalu memperhatikan hidup anak-Mu ya Pak Tuhan. Saat ini hamba-Mu rindu berdoa untuk segenap umat-Mu ini. baharuilah hidup mereka. Dan mampukanlah umat-Mu untuk menggunakan kesempatan yang Engkau berikan untuk boleh saling mengasihi dalam hidup mereka. Juga untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bila di antara umat-Mu ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah penyakitnya dan berikanlah kesembuhan bagi tubuh mereka, agar mereka semakin mempermuliakan-Mu dan mampu menjadi saksi kebesaran kuasa-Mu yang begitu ajaib. Apabila ada umat-Mu yang sedang kesusahan dalam perekonomiannya dan keluarganya, Bapa berikanlah jalan keluar atas masalah mereka. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan ingatkanlah mereka untuk tetap meletakkan setiap rencana dan rancangan hati mereka di dalam tangan-Mu. Dan mampukanlah mereka untuk menyatakan segala keinginan hati mereka kepada Engkau dengan ucapan syukur. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Jadikanlah gereja-Mu berkat bagi umat-Mu maupun bagi setiap orang yang datang beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan. Buatlah gereja ini menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan kasih, sehingga banyak orang akan dilawat hatinya untuk memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang Maha Besar, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah hari ini dengan segenap hati. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.